Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Ada pepatah bilang, jalan-jalan ke pasar minggu, jangan lupa beli pepaya. Hati siapa yang takkan pilu kalau dia nanti orang tercinta di depan mata. Bayangin deh, di malam pertama yang harusnya penuh senyum bahagia malah berubah jadi tragedi penuh air mata. Rahasia besar terbongkar dan justru datang dari orang yang paling gak kita sangka. Rasa bahagia berubah jadi luka. Janji manis mendadak jadi racun paling menyakitkan. Kira-kira gimana ya kalau cinta yang didamba justru menusuk dari belakang dan pelakunya adalah darah daging sendiri. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan salawat Nabi Muhammad agar kelak salawat ini menolong kita di akhirat kelak. Di sebuah desa kecil yang sepi dan terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Alia. Ia berbeda dari anak-anak lain sejak lahir. Sejak pertama kali membuka mata, dunia tidak pernah menyapanya dengan warna ataupun cahaya. Alia terlahir dalam keadaan buta. Walau begitu, Alia tumbuh menjadi seorang wanita yang penuh kelembutan dan kesabaran. Suaranya lembut, tutur katanya sopan. Dan meski ia tidak bisa melihat, ia bisa merasakan kasih sayang dan kepedihan setiap dalam daripada orang lain. Namun, hidup tidak pernah mudah baginya. Sejak kecil, ia selalu menjadi bahan gunjingan tetangga. Kasihan ia hidup dalam kegelapan. Siapa juga yang mau menikahi gadis seperti itu? Begitulah bisikan yang sering sampai ke telinganya. Alia hanya bisa menunduk dan berusaha tersenyum, meski hatinya terluka. Ibunya, Rukaya, seorang janda 45 tahun, berusaha keras membesarkan Alia sendiri. Ayah Alia sudah lama meninggal karena sakit. Dalam diam, Rukaya sebenarnya sering merasa malu dengan keadaan anaknya. Bukan karena tidak menyayanginya, tetapi karena merasa terbebani dengan gunjingan masyarakat. Ia takut seumur hidup Alia akan terus berada di rumah menjadi beban dan tidak pernah ada laki-laki yang mau memperistrinya. Suatu hari, datanglah kabar dari seorang perantara bahwa ada seorang pemuda asing yang baru tinggal di kota ini. Namanya Farhan, seorang lelaki muda yang tampan dan berusia 27 tahun. Ia baru pulang dari luar negeri. Setelah beberapa tahun bekerja di sana, Farhan dikenal sebagai orang yang penuh wibawa, berpenampilan rapi, dan membuat banyak gadis di desa menaruh hati padanya. Yang mengejutkan, Farhan justru menyatakan niat ingin menikahi Alia. Semua orang terheran-heran. Bagaimana mungkin seorang lelaki tampan dan mapan seperti dia mau menikahi seorang gadis buta sejak lahir? Ini kesempatan langka Alia, kata ibunya dengan suara penuh semangat, seakan menemukan jalan keluar dari rasa malu yang selama ini ia pendam. Kamu harus menerimanya. Tidak ada laki-laki yang akan mau menikahimu. Jangan banyak berpikir. Alia hanya terdiam, hatinya penuh kebingungan. Ia tidak mengenal siapa Farhan. Ia tidak merasa aneh seorang laki-laki asing tiba-tiba melamarnya. Namun, karena tidak ingin membuat ibunya kecewa, Alia hanya bisa menunduk dan berkata lirih, "Kalau itu memang yang terbaik untuk ibu, aku akan menurut." Pernikahan pun digelar dengan sederhana, namun banyak orang desa hadir karena penasaran. Bisik-bisik kembali terdengar. Aneh sekali, pemuda itu kok mau ya menikahi gadis muda? Pasti ada maksud tersembunyi. Namun, tak seorang pun berani mengungkapkan kecurigaan mereka dengan lantang. Alia duduk di pelaminan dengan gaun putih sederhana. Ia tidak bisa melihat wajah laki-laki yang duduk di sampingnya. Namun, ia bisa merasakan genggaman tangannya yang hangat. Ada sebersit harapan di hatinya bahwa mungkin ini adalah jalan takdir yang telah ditentukan Allah. Namun, ada sesuatu yang Alia tidak ketahui. Di balik senyuman Farhan, tersembunyi rahasia kelam yang bahkan lebih gelap daripada kegelapan yang ia alami sejak lahir. Rahasia itu berhubungan dengan orang yang paling ia cintai, orang yang selama ini ia percayai, ibunya sendiri. Malam itu telah selesai resepsi. Alia duduk sendirian di kamar pengantin. Hatinya gelisah. Ia mendengar suara ibunya bercakap dengan Farhan di ruang tamu. Mereka berbicara dengan suara rendah, namun telinga Alia cukup peka untuk menangkap nada suara mereka. "Apa kamu yakin dengan keputusan ini?" Suara ibunya terdengar bergetar. Farhan menjawab pelan, "Aku yakin, justru dengan cara ini kita bisa bersama tanpa dicurigai orang lain." Alia mengernyit. Kata-kata itu membuat hatinya berdebar aneh. Ia tidak paham apa maksudnya, tapi jelas ada sesuatu yang gak beres. Tidak lama kemudian pintu terbuka dan Farhan masuk dengan senyum yang terdengar dari getaran langkahnya. "Istriku," katanya lembut, "mulai malam ini aku akan menjagamu." Alia berusaha percaya, meski hatinya masih dipenuhi tanda tanya. Ia tidak tahu bahwa pada malam yang sama rahasia terlarang itu semakin dekat untuk terbongkar.
Di luar kamar, Ruqayyah duduk dengan wajah pucat. Ia tahu apa yang sedang ia lakukan adalah dosa besar. Tapi cintanya pada Farhan, lelaki yang jauh lebih muda darinya, telah membutakan akal sehat. Ia sudah menjalin hubungan terlarang dengan Farhan, bahkan sebelum pernikahan itu berlangsung. Dan sekarang, pernikahan Alia hanyalah topeng agar hubungan mereka bisa tetap tersembunyi. Namun, takdir selalu punya cara untuk membuka tabir yang disembunyikan manusia. Dan malam pertama itu akan menjadi awal dari kehancuran yang tidak terduga. Malam itu udara terasa begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar jendela pengantin. Alia duduk di tepi ranjang, meremas jam marinya sendiri, menanti kehadiran suaminya yang baru, saja resmi menjadi pendamping hidupnya. Farhan masuk dengan langkah tenang. Ia menutup pintu pelan, lalu duduk di samping Alia. Wangi parfum asing tercium, begitu menyengat hingga Alia merasa asing dengan sosok lelaki itu. "Kenapa wajahmu tegang, Alia? Bukankah ini malam bahagia kita?" Suara Farhan terdengar manis, namun bagi Alia ada nada samar yang ia tangkap, sesuatu yang ia paksakan. Alia tersenyum kaku. "Aku hanya belum terbiasa, semua terasa begitu cepat." Farhan menggenggam tangannya. "Tenanglah, aku akan jadi suami yang baik, aku akan selalu menjagamu." Kata-kata itu terdengar indah, tapi Alia merasakan ada jarak, seolah Farhan berbicara bukan dari hati, melainkan dari naskah yang sudah ia siapkan. Malam semakin larut, namun kegelisahan Alia tak kunjung rendah. Ia mendengar langkah kaki seseorang di luar kamar, berjalan mondar-mandir. Langkah itu terlalu familiar. Itu adalah langkah ibunya. Alia mencoba mengabaikan, tapi suara lirih bisikan terdengar jelas. "Aku tunggu di ruang belakang nanti." Itu suara ibunya. Alia terdiam. Ia menelan ludah. Kepada siapa ibunya berbicara? Tidak ada orang lain di rumah ini selain dirinya, Farhan, dan ibunya. Farhan berdiri dari ranjang, pura-pura merapikan sesuatu. "Aku keluar sebentar ya, mau minum sebentar." Suaranya tenang, tapi Alia tahu ia sedang menutupi sesuatu. Langkah Farhan pergi. Suara pintu ditutup pelan. Hening kembali memenuhi kamar. Hati Alia berdetak kencang. Ia ingin mengabaikan semua ini, berpura-pura tidak mendengar, namun perasaannya berkata lain. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada kegelapan di matanya. Di ruang belakang, percakapan itu akhirnya pecah. Aku tidak tahan, Ruqayyah," bisik Farhan dengan suara tertahan. "Aku mencintaimu, bukan dia. Semua ini hanya sandiwara." Ruqayyah menjawab lirih. Suaranya penuh resah. "Aku tahu, tapi apa yang bisa kita lakukan jika orang tahu kita hancur? Hanya dengan menikahi Alia kita bisa terus dekat tanpa dicurigai. Tapi bagaimana dengan malam ini? Dia menungguku. Aku mohon tahan dirimu, anggap saja dia tameng kita, jangan sakiti perasaannya." Keduanya saling berpelukan tanpa sadar bahwa dunia sedang berputar untuk memperlihatkan kebusukan mereka. Sementara di kamar, Alia duduk memeluk lutut. Ia tidak bisa melihat, tapi telinganya menangkap setiap nada suara. Meski samar, ia paham arah pembicaraan itu. Kata-kata "aku mencintaimu, bukan dia" menghantam hati seperti pisau. Air mata mulai mengalir di wajahnya. "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi?" bisiknya dalam doa. Ia teringat kembali bagaimana ibunya dulu mendesaknya untuk menerima pernikahan ini. Bagaimana ibunya berkata bahwa ini kesempatan langka, dan bagaimana sejak awal ia merasakan ada yang aneh pada arah Farhan. Kini semua kepingan Fajr itu mulai menyatu, meski masih samar. Alia belum berani mengambil kesimpulan, namun hatinya sudah retak. Beberapa hari setelah pernikahan, rumah itu terasa dingin. Farhan tidak banyak menghabiskan waktu bersama Alia. Ia sering keluar malam dengan alasan pekerjaan. Jika di rumah, ia selalu menjaga jarak. Alia berusaha menutupi kesedihannya, tapi perlahan-lahan ia merasa dirinya hanyalah bayangan, bukan seorang istri. Suatu sore, tetangga datang bertemu. Namanya Bu Marni, wanita tua yang dikenal cerewet, namun berhati baik. Ia mendekati Alia yang sedang duduk di teras. "Alia, nak, aku ingin bicara," kata Bu Marni dengan suara rendah, seakan takut didengar orang lain. "Ada apa, Bu?" tanya Alia pelan. "Maaf, aku sering lihat Farhan dan ibumu. Mereka terlihat dekat sekali, lebih dekat daripada seharusnya." Alia terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba tersenyum, tapi hatinya makin hancur. Malam itu, Alia memberanikan diri. Ia ingin bicara langsung kepada Farhan. Saat lelaki itu pulang, Alia menyambutnya dengan suara lirih namun tegas. "Farhan, bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Tentu saja, ada apa?" jawab Farhan dengan nada waspada. "Apakah benar kau menikahiku karena hanya ibuku?" Farhan terdiam, napasnya tertahan. "Kau dengar dari siapa?" "Aku tidak perlu mendengar dari siapapun. Aku bisa merasakannya, aku tahu." Farhan mendekat, menatap wajah Alia yang tidak bisa melihatnya. Bibirnya bergetar, antara ingin jujur atau berbohong.
Alia, aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, tapi percayalah, aku ingin melindungimu. Jawaban itu justru menusuk hati Alia lebih dalam. Jika ia benar-benar mencintainya, seharusnya tidak ada kebohongan. Hari-hari berikutnya, rahasia itu makin sulit ditutupi. Alia semakin sering mendengar bisikan malam antara Farhan dan ibunya. Bahkan suatu malam, ia mendengar suara tangisan ibunya di kamar belakang, disusul suara Farhan yang menenangkannya. Hatinya runtuh. Orang yang paling ia percayai, yang ia kira akan selalu menjaga, ternyata menikamnya dari belakang. Namun, Alia bukan wanita lemah. Meski tidak bisa melihat, ia bertekad mencari kebenaran. Ia mulai menyusun rencana untuk membuka semua kedok pada saat yang tepat. Dan ia memilih malam pertamanya yang tertunda sebagai panggung kebenaran. Malam itu sudah diselimuti hujan deras. Petir sekali menyambar, membuat udara mencekam. Alia duduk di ranjang, menunggu Farhan. Hatinya sudah bulat, ia akan membuka tabir ini di depan ibunya sendiri. Farhan masuk, wajahnya basah karena hujan. Ia tampak gelisah, seolah menyembunyikan sesuatu. "Kenapa kau terlihat tegang?" katanya Alia pelan. Farhan terdiam, lalu berusaha tersenyum. "Tidak, hanya lelah." Alia menarik napas panjang. "Farhan, malam ini aku ingin ibuku datang ke kamar ini. Ada yang harus kita bicarakan bertiga." Farhan tersentak. "Apa maksudmu? Aku tidak ingin lagi hidup dalam kebohongan. Jika malam ini aku istrimu, buktikanlah dengan kejujuran." Farhan terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu semuanya sudah di ujung tanduk. Dan dari luar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Itu langkah yang sama, langkah ibunya. Rahasia itu akhirnya siap terungkap. Suasana kamar itu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding dan hujan menetes di luar. Alia duduk tegang di ranjang, wajahnya tenang tapi hatinya bergetar hebat. Farhan mondar-mandir di depan pintu, resah seolah ingin kabur dari sesuatu yang tak terhindarkan. Lalu terdengar ketukan, tok, 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 tok. "Alia, nak, kau panggil ibu?" Suara Rukayah dengar lirih dari luar. "Masuklah bu, aku ingin bicara," jawab Alia dengan suara tegas. Farhan menelan ludah. Rukayah masuk perlahan, membawa aroma bunga melati yang selalu ia pakai. Tatapannya langsung menuju ke Farhan, seakan meminta kepastian. Namun Farhan hanya menunduk, wajahnya pucat. Alia menoleh ke arah pintu suara. Meski ia tidak bisa melihat, "Bu, Farhan, duduklah di hadapanku. Malam ini aku tidak ingin ada rahasia lagi. Aku tahu ada sesuatu yang kalian sembunyikan." Rukayah berusaha tersenyum, tapi suaranya bergetar. "Alia, nak, kau salah paham. Tidak ada apa-apa." Alia menggeleng pelan. "Ibu, aku memang tidak bisa melihat, tapi telingaku tidak tuli. Aku sering mendengar kalian berbisik di malam hari. Aku dengar Farhan berkata ia mencintaimu, Bu, bukan aku. Apakah itu benar?" Kata-kata itu menghantam ruang kamar bagaikan petir yang menyambar. Rukayah tercekat, wajahnya memucat. Farhan langsung berdiri, mencoba meraih tangan Alia. "Alia, dengarkan aku. Semuanya tidak seperti yang kau bayangkan. Cukup, Farhan." Alia menepis tangannya, suaranya tegas, lebih kuat daripada biasanya. "Aku tidak butuh alasan, aku hanya butuh kebenaran. Katakan, apa hubunganmu dengan ibuku?" Rukayah mulai menangis. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Maafkan ibu, Alia. Semua ini salah ibu. Ibu mencintainya." Alia terdiam, meski hatinya sudah menduga. Mendengar pengakuan langsung dari mulut ibunya membuat seluruh tubuhnya lemas. "Kenapa, Bu? Kenapa harus Farhan? Kenapa harus suamiku?" Rukayah menunduk. "Aku tidak bisa melawan perasaan ini. Farhan datang ke kehidupan kita, memberi perhatian, membuat ibu merasa mudah kembali. Ibu lemah, Alia. Ibu hilaf." Farhan akhirnya angkat bicara. "Alia, aku memang mencintai ibumu sejak awal, tapi aku menikahimu karena hanya dengan cara itu aku bisa dekat dengannya tanpa dicurigai. Aku pikir kau akan baik-baik saja karena ibumu bilang kau gadis sabar." Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. "Kalian tega. Kalian menjadikanku tameng, boneka, perisai untuk menutupi dosa kalian. Aku ini manusia, bukan alat untuk menutupi aib." Keheningan panjang menyelimuti kamar. Hanya suara tangis Alia dan deru hujan yang mengiringi. Rukayah mencoba mendekat, tapi Alia menepis. "Jangan sentuh aku, Bu. Sejak kecil aku hanya punya ibu. Aku percaya penuh pada ibu. Tapi sekarang ibu yang menusukku dari belakang. Aku tidak bisa memaafkannya." Farhan mencoba bicara. "Alia, aku akan bertanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab di mana? Dengan apa? Dengan tinggal serumah dan terus berselingkuh di depan mataku yang buta." Suara Alia meninggi, penuh luka. "Kalian pikir aku gak bisa merasakan? Aku mungkin buta, tapi hatiku lebih peka daripada mata kalian. Aku tahu kapan orang
orang berbohong, atau aku tahu kapan orang menyembunyikan sesuatu. Malam itu menjadi saksi betapa retaknya ikatan darah dan ikatan pernikahan dalam sekejap. Rukayah menangis, memohon ampun, sementara Farhan hanya bisa menunduk tanpa kata. Namun di balik air matanya, Alia merasakan kekuatan baru. Aku tidak akan biarkan kalian terus bersembunyi. Jika kalian ingin bersama, silakan, tapi jangan pernah libatkan aku lagi. Alia, jangan bicara begitu, ucap Rukayah panik. Kamu tetap anak ibu, jangan tinggalin ibu. Anak macam apa aku di mata ibu? Ibu lebih memilih laki daripada daging sendiri. Kata-kata itu membuat Rukayah semakin hancur. Ia jatuh bersimpuh di lantai, memeluk kaki Alia sambil menangis. Malam pertama yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, justru berubah menjadi malam pengkhianatan. Alia tidak tidur hingga pagi. Ia hanya duduk termenung, memikirkan jalan yang harus ia ambil. Keesokan harinya, kabar mulai menyebar. Bisik-bisik tetangga semakin nyaring. Beberapa orang bahkan melihat Farhan dan Rukayah bersama di pasar dengan kemesraan yang janggal. Nama keluarga itu mulai jadi bahan ejekan. Pantas saja pemuda itu mau menikahi Alia, ternyata ibunya yang ia incar. Rukayah tidak berani keluar rumah lagi. Farhan pun mulai jarang pulang. Rumah itu terasa kosong meski ada 3 orang di dalamnya. Hingga suatu malam, Alia kembali memanggil keduanya ke kamarnya. Aku sudah pikirkan semuanya, katanya lirih. Aku tidak bisa begini terus. Aku ingin mengambil keputusan malam ini. Farhan menatap Alia dengan penuh cemas. Apa maksudmu? Aku akan pergi dari rumah ini. Aku tidak mau menjadi beban. Aku juga tidak mau menjadi tameng bagi dosa kalian. Rukayah histeris. Tidak, Alia, jangan tinggalkan ibu. Ibu mohon. Alia menunduk. Air matanya jatuh lagi. Ibu sudah meninggalkanku lebih dulu sejak memilih Farhan daripada aku. Jadi biarkan aku pergi. Namun sebelum Alia benar-benar melangkah keluar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Farhan tiba-tiba berlutut di hadapannya. Alia, jangan pergi. Aku salah, aku bodoh. Aku memang mencintai ibumu, tapi sejak tinggal denganmu, aku melihat sesuatu yang berbeda. Ketulusanmu, kesabaranmu, itu membuatku jatuh cinta padamu. Aku ingin menebus kesalahan ini. Alia terdiam. Ia tidak tahu kapan kata-kata itu jujur atau sekedar alasan. Rukayah menatap Farhan dengan mata menggalak. Farhan, apa maksudmu? Bukankah kamu memilihku? Farhan menunduk. Aku memang terpesona padamu, Rukayah, tapi itu hanya nafsu. Ternyata yang kucintai sebenarnya adalah Alia. Aku baru sadar sekarang. Rukayah terpukul, wajahnya pucat, air matanya jatuh deras. Jadi aku ini hanya permainan bagimu. Setelah semua yang kulakukan ini, kamu pilihan aku. Suasana kamar kembali panas. Alia berdiri di tengah 2 orang yang sama-sama mengkhianatinya. Namun kini justru saling berebut dirinya. Hatinya hancur campur aduk. Ia merasa dikhianati namun juga mendengar pengakuan yang mengejutkan. Apakah ia bisa percaya atau semua ini hanya tipu muslihat lain? Sementara di luar hujan deras kembali turun. Seakan langit pun ikut menangis menyaksikan drama keluarga yang hancur ini. Dan malam itu sebuah keputusan besar harus diambil. Di titik inilah takdir mulai menyiapkan akhir yang benar-benar tak terduga. Malam itu, rumah kecil di ujung desa terasa begitu mencekam. Suara hujan deras dan petir yang menyambar menjadi latar dari konflik memuncak. Alia duduk di kursi kayu dengan wajah pucat. Sementara ibunya Rukayah masih menangis terseduh di lantai. Farhan berlutut di hadapan Alia memohon agar ia tidak pergi. Alia, dengarkan aku. Aku memang salah. Aku buta oleh nafsu. Tapi sejak aku tinggal denganmu, aku melihat ketulusanmu yang tidak pernah kutemui sebelumnya. Aku ingin berubah. Aku ingin mencintaimu dengan benar. Alia terdiam. Kata-kata itu masuk ke telinganya, tapi hatinya penuh keraguan. Bagaimana mungkin seseorang yang lelaki yang tega berselingkuh dengan ibunya sendiri tiba-tiba mengaku cintanya? Rukayah menatap Farhan dengan mata yang belalak, marah. Farhan, jangan permainkan aku. Kamu janji akan bersamaku. Kamu bilang menikahi Alia hanya untuk sandiwara. Kamu gak boleh meninggalkanku begitu aja. Suara tangisnya bercampur dengan teriakan membuat semua semakin kacau. Alia menarik napas panjang. Kalian berdua sudah merusak hidupku. Ibu, Farhan, aku gak buta untuk hal ini. Aku bisa merasakan betapa dalam pengkhianatan kalian. Sekarang kalian berebut seolah aku ini hadiah, padahal aku hanya manusia yang sejak lahir pernah merasakan terang. Farhan mencoba mendebat, tapi Alia menepis, jangan mendekat. Jika kamu benar-benar menyesal, buktikan dan dengan meninggalkan rumah ini, jangan pernah kembali. Farhan menunduk, kalau itu yang kamu mau, aku akan pergi. Namun Rukayah langsung berdiri, wajahnya penuh amarah. Tidak, Farhan, kamu tidak boleh pergi. Jika dia pergi, aku tidak akan punya siapa-siapa. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Rukayah berlari meluk Farhan. Sementara Farhan tampak kebingungan. Alia hanya terdiam, air matanya jatuh.
Hari-hari setelah kejadian itu menjadi semakin pelik. Farhan benar-benar mulai menjaga jarak dengan Ruqayyah, mencoba membuktikan cintanya pada Alia. Ia mulai sering duduk menemani Alia berbincang, bacakan buku dengan suara lantang agar Alia bisa ikut mendengar ceritanya. Bahkan menuntunnya berjalan-jalan di halaman rumah. Namun luka di hati Alia tidak pernah sembuh. Setiap kali Farhan menggenggam tangannya, ia masih teringat bisikan yang pernah ia dengar. "Aku mencintaimu, bukan dia." Kata-kata itu membekas lebih dalam daripada pisau. Ruqayyah sendiri semakin terpuruk. Ia merasakan dihianati oleh lelaki yang dulu ia percayai akan mengisi kesepiannya. Kini ia harus menelan kenyataan pahit. Lelaki itu justru berbalik memilih anaknya sendiri. Di mata tetangga, keluarga ini semakin menjadi bahan gosip. Kasihan Alia dijadikan tameng ibunya sendiri. Laki-laki itu pasti punya niat busuk. Semua komentar pedas itu makin menambah luka. Suatu malam, Alia duduk di teras sambil meraba langit. Meski tak bisa melihat, ia selalu merasakan ketenangan ketika mendengar suara angin malam. Farhan duduk di sampingnya. "Alia," katanya pelan, "aku tahu aku menyakitimu. Aku tidak pantas menjadi suamimu. Tapi izinkan aku membuktikan. Aku ingin menebus semuanya." Alia menoleh ke arah suaranya. "Bagaimana caramu menebus luka yang kamu buat? Luka dari ibuku sendiri." Farhan terdiam. Ia tahu tak ada jawaban yang cukup. Beberapa hari kemudian, tragedi terjadi. Ruqayyah ditemukan pingsan di dapur dengan sebotol obat tidur tumpah di lantai. Untungnya, nyawanya masih tertolong. Ketika sadar, ia menangis terseduh. "Alia, ibu sudah berdosa besar padamu. Ibu ingin mengakhiri hidup karena rasa malu ini. Tapi Allah masih beri kesempatan. Maafkan ibu, nak, maafkan." Alia menggenggam tangan ibunya. Air matanya jatuh. "Ibu, meski hati ini hancur, aku tetap anakmu. Aku tidak akan membiarkan ibu binasa begitu saja. Tapi aku juga tidak bisa melupakan semua ini. Biarkan waktu yang menjawab." Sejak kejadian itu, Ruqayyah mulai menarik diri. Ia jarang keluar rumah, lebih banyak beribadah, berdoa, dan memohon ampun. Farhan mencoba terus mendekati diri pada Alia, tapi hubungan mereka tidak pernah benar-benar sama. Sampai suatu hari, Farhan datang dengan keputusan besar. "Alia, aku akan pergi dari desa ini." Alia terkejut. "Pergi kemana?" "Keluar negeri lagi. Aku ingin menebus kesalahanku dengan menjauh. Aku tidak pantas di sisimu, juga di sisi ibumu. Aku hanya membawa luka." Alia terdiam, air matanya jatuh, bukan karena cinta, tapi karena rasa lega. "Kalau itu pilihanmu, pergilah, mungkin itu jalan yang terbaik." Ruqayyah mendengar percakapan itu dari balik pintu. Ia menangis diam-diam. Farhan benar-benar pergi meninggalkannya. Hari berganti hari, Alia kembali hidup yang hanya berdua dengan ibunya. Meski luka di hati belum sembuh, perlahan ia belajar menerima. Ibunya kini benar-benar berubah, lebih banyak beribadah, lebih lembut, dan tidak lagi memikirkan duniawi. Suatu sore, Alia duduk di beranda rumah, mendengar anak-anak desa bermain sambil tertawa. Ia tersenyum lalu berkata lirih pada ibunya yang duduk di sampingnya, "Bu, meski aku buta, aku kini merasa melihat. Karena dari semua kegelapan ini, aku akhirnya bisa melihat siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya bayangan." Ruqayyah menggenggam tangan putrinya erat-erat. "Nah, ibu sudah berdosa besar, tapi suatu saat yang ibu tahu pasti ibu ingin menebus semuanya dengan menjaga dan mencintaimu sampai akhir hayat." Alia mengangguk, air matanya jatuh lagi. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan. Beberapa bulan kemudian, kabar datang dari luar negeri. Farhan tewas dalam sebuah kecelakaan kerja. Beritanya mengejutkan seluruh desa. Banyak yang berbisik bahwa itu adalah balasan dari Allah atas perbuatannya. Alia hanya terdiam mendengar kabar itu. Ia tidak merasa lega, tidak juga sedih, hanya kosong. "Semoga Allah mengampuni semua dosanya," ucapnya pelan. Ruqayyah menangis terseduh. Meski ia tahu Farhan telah mengkhianati, namun ia pernah mencintainya. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Waktu pun berjalan. Alia tetap buta, tetap hidup dalam kegelapan, namun kini hatinya lebih terang daripada sebelumnya. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang kejujuran dan ketulusan. Dan dari semua pengkhianatan yang ia alami, Alia akhirnya menemukan sesuatu yang tak terduga, kekuatan untuk diri sendiri tanpa bergabung pada siapapun. Sementara ibunya yang dulu menjadi sumber luka, kini menjadi sumber penebusan. Hubungan mereka memang pernah hancur, tapi justru dari kehancuran itu, mereka belajar arti keluarga yang sesungguhnya. Malam terakhir sebelum menutup kisah ini, Alia duduk di bawah langit penuh bintang yang tidak pernah bisa ia lihat. Ia tersenyum, lalu berkata lirih, "Terima kasih ya Allah, meski kau tidak memberiku penglihatan, kau memberiku hati yang bisa melihat jauh lebih dalam daripada mata, dan ini cukup bagiku."
Jalan-jalan ke kota Paris, ketemu doi bikin hati manis. Kalau kamu nggak pencet subscribe dan like, hati aku bikin nangis. Nah guys, makasih banget ya udah nonton cerita sampai habis. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka, tulis komen biar kita bisa ngobrol bareng, dan subscribe ke channel Cerita Rakyat.